Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Sebuah toko yang berjualan koin di Bondowoso, Jawa Timur terbakar. Besarnya api membuat api merambat ke sebuah pos polisi yang ada di dekatnya. Kobaran api yang disertai dengan kepulan asap hitam membakar sebuah toko kain di Pasar Induk Bondowoso, Jawa Timur. Besarnya api membuat sebuah pos polisi yang ada di dekatnya ikut terbakar. Peristiwa di Jalan Teguh Umar ini mengejutkan warga. Pemilik toko berupaya memindahkan barang dagangannya yang baru saja tutup. Petugas yang datang segera memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran. Ya sekitar jam 4 lebih itu. Jam 4 ya? Saya setengah 4 baru tutup toko. Oh, yang tahu pertama kali siapa Pak? Kurang tahu saya. Kurang tahu. Telepon sudah. Oh, berarti lagi tidak di toko ya Pak? Iya, sudah tutup. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Akibat terlambat saat akan mendahului, 2 bus terlibat kecelakaan di ruas Jalan Tegal Purwokerto, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Akibatnya kernet bus pariwisata tewas dan sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 bus ini terjadi di ruas Jalan Tegal Purwokerto di Jalan Raya Jatilanang, Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, kernet dari bus pariwisata tewas saat dibawa ke rumah sakit dan belasan penumpang lainnya luka-luka. Polisi dibantu warga mengevakuasi supir mikrobus yang sempat terjepit. Kecelakaan berawal saat mikrobus dari arah Dieng akan mendahului kendaraan di depannya namun terlambat. Di saat bersamaan muncul bus pariwisata yang melaju kencang, tabrakan keras pun tak terhindarkan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan menyelidiki kecelakaan ini. Tadi dari arah berlawanan nyalip sepertinya, ya kan kita kan kaget semua. Bukan nyalip saya, dia dari berlawanan arah. Jadi kan begini berat, jadi tentunya buang itu. Pokoknya tadi sebelah kanan saya itu lumayan padat dan dia nyalip. Sedangkan saya mah sepi, saya doang. Akibat tabrakan ini, mikrobus dan bus pariwisata rusak parah. Kasus kecelakaan lalu lintas ini kini ditangani Unit Laka Lantas Satlantas Polres Tegal. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. 3 emak-emak berkomplot mencuri rokok senilai 6 juta rupiah di toko kelontong Kota Probolinggo. Para pelaku berbagi peran mengalihkan perhatian dan 1 orang mengambil rokok. Dalam rekaman CCTV, seorang wanita berkerudung biru meminta pemilik toko di Kota Probolinggo ini mengambil barang-barang yang akan dibeli. Seorang emak lain datang ke kasir membayar belanjaan yang dibeli, sementara pelaku berkerudung biru pergi. Setelah mengambil belanjaan yang dibeli, pelaku keluar dan mendorong kardus dengan kaki. Korban baru menyadari kecurian setelah melihat rekaman CCTV. Berapa orang itu? 3 3 orang. Yang satunya ibu agak gendut, ya satunya gendut, terus satunya kurus. Umur 40-an yang ngambil rokoknya itu. Kalau kerugian pastinya 5 juta, yang kemarin saya laporkan 5.580.000. Ya kurang lebih 6 juta seperti itu. Jadi pas dialihkan dia kan kayaknya sudah lihai, Mas. Dari video itu kelihatannya itu sudah mahir untuk mengalihkan penjual, ya kan, terus satunya lagi, jadi sudah di situ ngasih tanda. Orang 2 itu di sini tahu sudah. Korban telah melaporkan kasus pencurian ke kantor polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. 2 pelajar tewas dan 6 lainnya luka usai tertimpa pohon tumbang saat berkemah di Maros, Sulawesi Selatan. Peristiwa terjadi saat para korban melaksanakan kegiatan penerimaan anggota Paskibraka. 2 pohon pinus tumbang dan menimpa sejumlah tenda pelajar SMK Teknologi Industri di objek wisata Talatala, Tompo Bulu, Maros, Sulawesi Selatan. Peristiwa berawal saat para korban sedang mengikuti kegiatan program kerja Paskibraka untuk penerimaan anggota baru. Secara tiba-tiba terjadi hujan yang disertai dengan angin kencang sehingga pohon pinus setinggi 15 meter tumbang.
para korban tewas dievakuasi ke puskesmas terdekat. Namun karena terluka parah, 2 korban, 1 diantaranya alumni sekolah tersebut tewas. Sementara 4 korban lainnya mendapatkan perawatan intensif di puskesmas Tompo Bulu. Salah satu orang tua korban tewas histeris saat mendatangi puskesmas. Pelaksanaan program kerja Paskibraka untuk penerimaan anggota baru. Sehingga di sana sementara melaksanakan kegiatan tiba-tiba hujan keras dan angin kencang sehingga langsung ada 2 pohon pinus yang tumbang dan yang meninggal dunia di tempat. 2 korban tewas dijemput keluarga untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Usai jalankan ibadah, seorang pria terekam CCTV membobol kotak amal masjid di Malang, Jawa Timur. Pelaku beraksi di 5 masjid dan musola. Pelaku berdalih mencuri karena desakan ekonomi untuk lahiran sang istri. CCTV merekam seorang pria masuk ke dalam sebuah masjid di wilayah Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Awalnya tidak ada kecurigaan pelaku terlihat menjalankan ibadah sebelum akhirnya mencuri uang yang berada di dalam kotak amal. Pelaku Aan Hamzah, 26 tahun, ditangkap usai membobol kotak amal dari 5 masjid dan musola di wilayah Kabupaten Malang. Jadi dia menggunakan obeng sama tang. Masuk ke musola, sholat dulu. Selesai sholat, dia ngambil obeng dan tangnya ini di motor, masuk lagi ke musola, kemudian ngambil uangnya di kotak amal. Barang bukti obeng dan uang tunai senilai 3 juta rupiah diamankan polisi. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Chef Hajarani melaporkan. Seorang remaja terekam CCTV mencuri uang pemilik warung di Medan Denai, Sumatera Utara. Pelaku memanfaatkan situasi saat pemilik warung sedang tidur. Ironis, pelaku ternyata tetangga korban. Agak banyak sih ini beresin. CCTV merekam aksi seorang remaja nekat masuk ke dalam sebuah warung mencuri uang di Jalan Sempurna Ujung, Medan Denai, Sumatera Utara. Pelaku sempat memantau lokasi yang sedang sepi saat korban sedang tertidur. Memanfaatkan kesempatan, pelaku mengambil uang yang berada di dekat korban. Ternyata pelaku merupakan tetangga korban. Korban sempat mendatangi pelaku, namun pelaku tak ada di rumah. Tertidur, dia coba cek-cek. Dia memeriksa apakah saya tidur atau tidak, melakukan gerakan-gerakan lah dia. Mungkin dilihatnya saya tidak bereaksi atau tidur, akhirnya diambilnya uangnya. Dia juga sempat keluar lagi cek orang, jadi dia ada 2 kali ngambil uangnya. Tak ada itikat baik mengembalikan uang, korban laporkan pelaku ke Polsek Medan Area. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jalan Puri hingga saat ini